kita selalu dapat menggunakan nasihat untuk meningkatkan kasih kita. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial pembahasan Kitab Filipi dengan tema Doa Paulus untuk Jemaat Filipi. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Filipi pasal pertama ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, saya mendoakan kalian, ya Allah, buatlah jemaatmu di Filipi semakin mengasihi secara berlimpah-limpah, dan lengkapkanlah kasih mereka dengan kebijaksanaan dan pengertian yang benar, sehingga mereka mengetahui jalan mana yang terbaik. Dan hidup mereka menjadi sungguh-sungguh sempurna dan bersih dari segala kesalahan, pada hari kedatangan Kristus kembali. Saya juga berdoa kiranya hidup mereka benar di mata-Mu ya Allah, dan menghasilkan banyak hal baik, yaitu perbuatan yang dikerjakan melalui kuasa Kristus Yesus untuk kemuliaan dan pujian bagi-Mu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi pertama ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan bentuk yang ditemukan dalam beberapa suratnya, Paulus menyertakan salam dan ucapan syukurnya dengan doa bagi para pembacanya. Ditemukan di dalam pasal 1 ayat 9-11, kita menemukan dalam doa ini bahwa Paulus memperhatikan 4 hal dalam pertumbuhan dan perkembangan rohani saudara-saudara di Filipi. Yang pertama, agar kasih mereka lebih banyak di dalam ayat yang ke-9. Masih lebih dan lebih banyak, more and more begitu ya, berlimpah. Kita telah melihat di mana mereka unggul di dalam kasih mereka kepada Paulus dan orang lain di masa lalu. Ini mengacu kepada kehidupan bersukacita dan kebaikan hati kita, seperti yang tercatat di dalam Filipi 4 ayat 15-16. Terhadap orang-orang kudus yang membutuhkan di Yerusalem, yakni pemberian berupa pemberian kasih, pemberian dana kepada jemaat di Yerusalem, tercatat di dalam 2 Korintus 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kemudian kita melihat prinsip utama dari pertumbuhan Kristen adalah bahwa hal itu tidak boleh berhenti. Dalam mengembangkan rahmat dari karakter seperti Kristus, kita harus selalu meningkat. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Bahkan jika kita tidak membutuhkan seseorang untuk mengajari kita bagaimana mengasihi, kita selalu dapat menggunakan nasihat untuk meningkatkan kasih kita. Misalnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Jadi Paulus berdoa agar kasih mereka semakin berlimpah, lebih dan lebih lagi. Nah, ini hanya ada di dalam kekristenan. Karena apa? Seringkali orang-orang yang hidup di luar Kristus, kehidupan mereka itu cepat sekali kering karena tidak ada sumber di dalam hidup mereka. Sehingga ketika ada luka di dalam hidup mereka, maka kasih mereka cepat menjadi hambar karena mereka belum mendapatkan sumber utama dari kasih itu, yakni kasih Kristus Yesus. Tetapi ketika kita melihat contoh Paulus di sini, dia mengatakan bahwa kasih itu bisa melimpah ruah, berlimpah-limpah, lebih dan lebih lagi. Kemudian di dalam pengetahuan dan segala kebiasaan, ini adalah berbicara tentang pedoman di mana kasih mereka semakin berlimpah di dalam pengetahuan menurut prinsip moral yang benar yang berasal dari firman Tuhan.
Semua kebijaksanaan menggunakan kebijaksanaan untuk menerapkan prinsip-prinsip moral ini dengan paling efektif, yakni kebijaksanaan seperti itu berasal dari memintanya di dalam doa. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Kita bisa belajar di dalam berdoa dan memintanya kepada Tuhan. Dan kita bisa belajar minta bimbingan orang yang mengerti tentang hikmat dan firman Tuhan. Semua ini ada ayat tunjangannya, yakni dari Yakobus 1 ayat 5, Amsal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Jadi doa Paulus adalah agar kasih mereka berlimpah untuk hal yang benar dan dengan cara yang benar. Jika Paulus merasa hal ini perlu bagi jemaat Filipi, apalagi bagi diri kita sendiri hari ini. Semoga kita tidak pernah puas dengan tingkat kasih yang mungkin kita miliki, tetapi berusahalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan kita tentang bagaimana mengasihi orang lain dengan lebih berlimpah. Sebagaimana Paulus melanjutkan, ini adalah doanya untuk jemaat di Filipi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempunyai sahabat, kita mempunyai orang-orang yang kita kasihi, janganlah pernah stagnan, tetapi itu terus bertambah dan terus bertambah. Karena kalau kita mendapatkan sumber kasih itu di dalam Tuhan, maka itu tidak pernah surut, melainkan kasih itu akan bertambah. Kalau kasih itu bertambah, hari semakin kering dan kemudian menjadi surut, itu berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa mereka dapat menyetujui hal-hal yang sangat baik. Di dalam ayat 10a, tujuan dari lebih banyak kasih. Ada kemungkinan Paulus bersikap progresif dalam pemikirannya di sini, yaitu daripada hanya mendaftar 4 pemikiran yang sama tetapi tidak terkait di dalam doa ini, masing-masing dari 4 terkait dan 3 yang terakhir hanyalah membangun pemikiran yang mendahulinya. Ini adalah suatu bentuk paralelisme progresif seperti anak tangga yang umum di dalam bentuk tulisan Ibrani. Jika demikian halnya, maka Paulus sekarang menjelaskan mengapa kasih kita harus berlimpah. Mungkin menyetujui hal-hal yang sangat baik. Untuk menyetujui adalah untuk mencoba, menguji, mendemonstrasikan. Perikop ini mengingatkan kita pada Roma 12 ayat 2, di mana kita belajar bahwa kita harus membuktikan apa yang baik dan dapat diterima dan kehendak Allah yang sempurna. Buktikan kepada siapa? Untuk diri kita sendiri, tentu. Tetapi terlebih lagi untuk membuktikan kepada orang lain bahwa jalan Tuhan adalah jalan terbaik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 1 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena itu, dengan semakin melimpah dalam kasih, dengan segala pengetahuan dan kebijaksanaan, kita dapat menunjukkan melalui tindakan kita bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang lebih baik. Tetapi ada alasan lain karena kita terus melihat bahwa Paulus prihatin terhadap jemaat Filipi. Yang ketiga, bahwa mereka mungkin tulus dan tanpa pelanggaran. Di dalam ayat yang ke-10b, mendefinisikan jelas dan tanpa pelanggaran artinya adalah tulus, meliputi memiliki keterbukaan yang sempurna terhadap Tuhan dan manusia, dengan hati nurani yang bersih dan tidak munafik. Tanpa pelanggaran berarti tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjadi tersandung. Roma 14 ayat 13. Kebaikan tersebut akan ditemukan pada mereka yang semakin berlimpah kasih dalam pengetahuan dan segala pengertian, menyetujui hal-hal yang baik melalui perilaku mereka, melihat perkembangan pikiran Paulus. Perhatian Paulus adalah bahwa kebaikan ini akan berlaku sampai hari Kristus datang kembali. Ini adalah kedua kalinya dalam surat ini Paulus mengacu pada istilah hari ini di dalam ayat yang ke-6. Dia mengacu pada hari ketika Kristus datang kembali, hari malapetaka bagi sebagian orang, tetapi hari kemuliaan bagi orang yang percaya. 2 Tesalonika 1 ayat 7-12. Mungkin perhatian Paulus bahwa kebajikan menjadi tulus
dan tanpa pelanggaran berlangsung sampai hari Kristus berdasarkan pada apa yang akan terjadi pada orang-orang di kerajaan yang bersalah akan hal-hal seperti itu. Matius 13 ayat 41 sampai 43. Peringatan keras dari Yesus Kristus sendiri seharusnya mendorong kita untuk menanggapi pemikiran Paulus dengan sangat serius. Akhirnya kita perhatikan dalam doa Paulus untuk jemaat Filipi, suatu kepedulian terhadap hal yang keempat, diisi dengan buah kebenaran ayat 11, yang tampaknya hasil dari semakin berlimpah kasih dalam pengetahuan dan segala pengertian, menyetujui hal-hal yang sangat baik, bersikap tulus dan tanpa tersinggung. Perhatikan lagi paralelisme progresif seperti anak tangga. Buah tersebut hanya dimungkinkan oleh Yesus Kristus, karena tanpa Dia kita tidak akan mengetahui apa itu kasih sejati. 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena tanpa Dia kita tidak akan memiliki kemampuan untuk menunjukkan apa yang baik. Filipi 4 ayat 13. Buah-buah tersebut harus dibuat kepada kemuliaan dan pujian Tuhan. Seperti yang Yesus katakan dalam membiarkan terang kita bersinar, Matius 5 ayat 16. Sama seperti Petrus menulis di dalam berbicara tentang perbuatan baik kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Dan memang seharusnya demikian, karena Allah lah yang melalui karunia anaknya telah menunjukkan pada kita apa itu kasih sebenarnya. Mengajarkan kepada kita hal-hal apa yang benar-benar baik di matanya, memberdayakan kita untuk dapat menunjukkan keagungan kehendak-Nya agar kita ikhlas dan tanpa celah. Sebagai kesimpulan, begitulah doa Paulus untuk jemaat di Filipi, untuk gereja yang telah berulang kali menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Paulus. Bahkan sehebat apapun gereja itu, Paulus masih bisa berdoa agar mereka semakin berlimpah. Kalau begitu, berapa banyak lagi yang harus kita lakukan? Semoga kita menerima doa Paulus dan menjadikannya milik kita sendiri dan untuk saudara-saudara yang kita kenal. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh belajar dari Rasul Paulus yang mendoakan jemaat yang senantiasa juga mendoakan dia. Dan walaupun jemaat itu sudah bertumbuh dengan begitu berlimpah di dalam kasih, Paulus tetap mendoakannya. Sehingga dengan demikian kita melihat ini adalah suatu gaya hidup orang Kristen. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, marilah kita dengan tekun berdoa untuk orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang baru kita kenal. Dengan demikian nama Tuhan ditinggikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, karena Dialah Juru Syafaat Agung yang senantiasa mendoakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.